Dan kembali lagi bersama kami, kita akan melihat bagaimana kader PDI Perjuangan membongkar semuanya. Dan ini masih terkait kasus tersangka Hasto karena kita tahu bahwa rupanya KPK menetapkan Hasto ini tidak hanya satu perkara namun dua perkara. Bahkan surat perintah penyidikannya pun ada dua surat, ada dua nomor surat. Tentu saja ini menandakan bahwa kasus Hasto cukup rumit serta berat sehingga bisa dikatakan Hasto dikenakan pasal berlapis dan memang ini perlu kita dalami serta kita perlu terima hal tersebut karena memang ini sudah menjadi ketentuan hukum yang berlaku. Lalu bagaimana berjalannya? Serumit apa kasus Hasto ini? Langsung kita Ini di simak. urutan suara ke-6 terbanyak. Artinya dia ini kalah telak. Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa raga materi semua kita perjuangkan. Iya. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika Bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud. Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, si suara terendah, ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya, yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa tidak dibicarakan di dalam saja? Kau pikir gampang ketemu sekjen, ha? Tidak, bukan kau enak-enak kenal sama beliau minta ketemu, kau ketemu, salah, ya. Loh, ini bukan soal sebagai SR media atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsi. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memangnya bermasalah orang Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum. Kalau memang ada ya, bukti-bukti segala macam karena penegak hukum kita wajib bukan dibawa ke Rusia, bukan dititip sama siapa, Bu Kodi. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya? Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya bukan gertak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena bukan itu kayak gertak sambal doang nih, belum buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Iya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan.
Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga ikut terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Yang megang dokumen, kejahatan katanya, ya kalau tidak melaporkan itu sama saja menutupi kasus dan juga bisa dipidana. Ya macam-macam ya. Nah itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua, laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Mas Hasto keliru dan menutupi. Pak Hasto kelihatannya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Kony. Mungkin lebih ditanyakan. Kecuali Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya.